Kemarin ada drama besar yang kena perbuluhan karena salah satu fursuit maker terbesar. Jadi gini, ada orang A dan orang B. A mengkomisi fursuit ke B, B bilang kalau fursuit ini akan seperti ini, A setuju dan DP 50%, B bilang bulu lokal gak ada dan minta A uang untuk import bulu, dibayar lagi dan ditunggu lagi. Setelah berapa lama, diinfokan oleh teman A bahwa suite temannya di cancel oleh B secara mendadak dan sepihak. A nanya ke B dan benar suite di cancel. A mencoba mencari jalan tengah, tapi B tidak mau mengerjakan suite tersebut dan uangnya dibalikin. A kecewa karena merasa waktunya menunggu suite selama 6 bulan terasa disia-siakan. Mari kita lihat dari dua sisi. Oke B, gini, ketika kamu membuka sebuah jasa atau jual beli, kamu sedang membuat kontrak dengan pembeli. Saya B akan menyelesaikan X pada tanggal Y. Di awal itu harus tertera secara lisan apa aturannya ketika seorang membeli kepada bisnismu. Misalkan saya ke gym, lihat suatu harga, lihat jasa mereka, sepakat pada pembayaran, membaca TOS mereka, dan hak saya sebagai pembeli, saya membayar dan kertas tersebut adalah bukti perjanjian kita secara dua pihak. Saya tidak tahu perjanjian di awal seperti apa, tapi kalau asumsinya A tidak terima, berarti kamu tidak bilang secara jelas bagaimana cara kerja bisnismu. Kamu berhak menulis apapun di TOS kamu. Dan aku nggak melihat apa yang salah dari aturan, saya berhak meng-cancel komisi kamu dengan tanpa alasan. Yang penting itu tertera jelas. Aku bilang aja sih, kalau aku baca TOS bisnis gym dan mereka bilang kami berhak meng-cancel membership kamu tanpa alasan dan tanpa peringatan, aku nggak bakal sign up. Oke sekarang A, inilah namanya risiko membeli kepada bisnis individu, apalagi dengan sistem DP dan bukan pihak ketiga. Aku pun tidak menyalahkan kamu ataupun ingin membuatmu menyesali membeli kepada B. Shit happens. Tapi kalau itu aku akan menaikkan terus update komisi tersebut, apalagi kamu sendiri yang bilang komisi itu sampai 17 juta. Kecuali penjual menolak komunikasi yang kalau sampai seperti itu masalah B udah parah. Kamu berhak untuk meminta update dan komunikasi. Dari postinganmu sendiri, saya asumsi kamu tidak mengontak B karena akunmu tidak bisa diakses. Inti dari omonganku adalah komunikasi. Tentu B memiliki tanggung jawab lebih besar untuk mengupdate. Tapi kalau kamu komunikasi, mungkin semua ini selesai di bawah 6 bulan gitu. Tadinya aku mau kasih info lebih tentang apa pendapat hukum tentang ini. Tapi karena ini urusannya perdata, gak bisa apa-apa, kecuali si A mau main gugat. Silahkan baca ini kalau tertarik, tapi ya intinya sama. Lihat aja pasal ini, jelas B melanggar ayat 2. Tapi gue bukan pengacara, jadi gue mungkin salah. Saya pun melihat ini dari perspektif orang luar yang mengasumsikan semua yang dikatakan oleh orang ini benar. Saya tidak mengontak siapapun yang saya omongkan di sini dan hanya melihat dari post yang publik. Karena itu saya nge-blur semua orang yang ada di sini dan hanya akan ngomong secara objektif tentang etika jual beli. Tapi ya udah, pandangan aku sekarang lebih ingin membicarakan tentang branding. Ini dia mengapa aku mengangkat branding lebih tinggi daripada semua ini. Semua ini penting ya, apalagi untuk bisnis. Tapi ketika reputasimu hancur, orang gak bakal beli. Aku pribadi tidak akan membeli fursuit ke B karena saya menilai tinggi waktu saya. Ketika saya bisa membeli fursuit ke orang lain yang mungkin akan selesai lebih cepat. Apalagi alasan yang diberi itu karena dolar naik. Saya mau ketawa jujur aja. Ketika kamu sedang memberikan sebuah harga, berarti kamu sudah punya supplier, sepakat dengan harga, dan harus sudah dalam proses pengerjaan. Itu dia mengapa memiliki breakdown harga itu penting untuk kedua belah pihak. Klien bisa melihat uangnya kemana, dan vendor bisa melihat bagaimana dia harus mengalokasikan dana tersebut. Selain daripada itu, orang merasa B fokus ke klien luar dan mengecilkan klien lokal. Semua ini mungkin tidak benar, tapi ini berbalik lagi kepada mengapa branding itu sangat penting. Gitu aja sih, untuk uangnya dibalikin secara total. Kalau enggak, itu mau udah kerana pidana. Dan saya bukan orang yang suka drama, tapi saya bersyukur ini bisa dibagi supaya tidak ada lagi orang baru yang dirugikan. Dan kita pun bisa belajar dari kejadian ini. Sebelum ada itikat baik dari B dan memilih mengghosting masalah ini, saya pribadi tidak akan komisi ke dia. Tapi silahkan berkonklusi kalian sendiri. Jangan harass siapapun, jika kalian harass siapapun di cerita ini, kalian itu sampah. Gitu aja.